Disebut menjaga fungsi ekologis taman serta mendukung tata kota yang lebih ramah lingkungan, Pasar Barito ditertibkan. Namun hal ini banyak ditentang para pedagang dengan berbagai alasan. Apa sebabnya? Kami telusuri faktanya. Saya tuh nangis, Mbak. Nangisnya apa? Saya punya anak gitu ya, anak masih kuliah, baru masuk. Ya sangat sedih lah ya, sangat sedih. Karena harusnya pemerintah itu ada negosiasi, paling nggak ada musyawarah lah ya sama pedagang. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Sampai gimana sih kerjaannya? Jerit tangis pedagang beriringan dengan deru suara alat berat, bongkar ratusan kios para pedagang. Berlangsung pada hari Senin pagi, kisah dan kenangan Pasar Hewan Barito yang berdiri sejak 1970-an yang sempat menjadi salah satu ikon di Jakarta berakhir dengan pembongkaran. Sempat diwarnai aksi protes sejumlah pedagang yang menolak penertiban. Namun apa daya, pembongkaran yang dijaga TNI dan Polri tetap dilakukan. Ya, warga 62, seperti inilah pasar legendaris yang memang sudah berdiri dari tahun 70-an, kini memang sudah rata dengan tanah. Untuk kondisinya saat ini masih ada sisa dari puing-puing dari pembongkaran kemarin, dan di sepanjang jalan ini masih ada pembatas untuk membatasi jalan dengan puing-puing tersebut. Dan di sebelah kanan ini adanya pembangunan dari Taman Bendera Pusaka itu sendiri. Dan nantinya para pedagang ini akan dipindahkan ke sentra fauna dan kuliner yang ada di Lenteng Agung. Seperti apa lokasinya, kita telusuri faktanya. Disebut menjaga fungsi ekologis taman, serta mendukung tata kota yang lebih ramah lingkungan. Namun hal ini banyak ditentang pedagang yang keberatan dengan berbagai alasan. Pada panik semua, Mbak. Bilangnya cuma dikeluarin doang, nggak bakalan dibongkar gitu. Ya udah kan keluarin doang separuh-separuh ya gitu. Lah, terus gitu karena barangnya banyak kan, ya udah Mas PPP langsung dibongkar semua, sama disub semuanya gitu. Jadi nggak tahu. Katanya kemarin kayak ada yang pingsan, ada yang nangis. Ada teman saya yang jualan kucing, namanya Mbak Eti. Katanya kucingnya mati berapa? 5 apa 6? Gitu kepanasan. Kenapa? Pingsan orangnya pingsan 2 kali. Terusan udah sadar. Kucingnya di pinggir-pinggirin, posisinya di sana jualan kucing. Ada itu nggak ada suratnya, Mbak, nggak ada surat penggusuran, nggak ada. Gede pun nggak ada. Dari pengacara juga ada kuat gitu, tahu tak disuduk aja gitu benar. Aku sampai nangis ya, anak saya aja mah udah nggak usah jualan. Dan gimana mau jualin nih, Mbak? Orang saya kondisi di sini doang dapatnya, nggak ada yang lain. Nggak mau ke Lenteng Agung itu mahal, Mbak. Lenteng Agung mahal. Mahal. Katanya ada 6 bulan gratis. 6 bulan gratis, Mbak. Sekarang gini kayak Mbak contoh mamanya 6 bulan gratis. Kita 7 bulan 8 bulannya kita suruh bayar. Bayar berapa? Dengar-dengar per meternya 3 juta. Wow. Beda sama ini. Kalau ini berapa? Beda. Kalau ini ya cuma 1 juta sama orang, Mbak. Ada penyuluhan pakai mobil kayak komando itu. Jadi pedagang harap mengeluarkan barang kalau nggak pengen, kalau ini mau digusur. Tapi nggak gitu aja, setelah itu langsung dihancurin itu kios. Pemprov itu nggak, ya emang dikasih di Lenteng Agung, cuman di sana tempatnya sepi, Mbak. Itu ada relokasi Lenteng Agung. Tempatnya sepi, dari jalan aja nggak kelihatan. Dan di depannya itu ada rencana mau dibangun kantor Satpol PP sama kantor Damkar. Itu tambah nggak kelihatan gitu. Menggantikan Pasar Barito, Pemkot Jakarta Selatan menyediakan 125 kios di sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung. Para pedagang pun dibebaskan biaya selama 6 bulan selama proses relokasi berlangsung. Memang lokasinya ini tidak berada di pinggir jalan, kita tuh harus ke bawah dulu untuk melihat kiosnya. Tetapi ini sebenarnya lokasinya berhadapan langsung dengan stasiun Lenteng Agung. Kita lihat di sini, ini kiosnya kalau kita perhatikan, ini luasnya sekitar 2,5 kali 2 meter persegi. Dan nanti ini akan dibagi beberapa zona, ada zona atas, tengah, dan juga bawah. Ketika para pedagang sudah terdaftar, nantinya di depan kios akan bertuliskan kios ini telah terpilih.
Hingga kini, pemerintah Kota Jakarta Selatan mencatat sudah sebanyak 25 pedagang terdaftar dan akan menempati kios di Sentra Fauna Lenteng Agung. Dan untuk lokasinya sendiri, ini jalanannya memang cukup terjal. Karena kalau kita lihat, ini parkiran itu nantinya akan berada di atas dan di bawah ini tidak ada untuk lahan parkir. Jadi nanti ketika pembeli datang, ini harus jalan dulu menuju ke bawah. Dan ini lumayan menyulitkan ya untuk para pembeli. Lagi-lagi, komunikasi seperti sosialisasi dan diskusi antara pemerintah kota dan pedagang jadi salah satu biang keladi. Banyak pedagang seolah tak dimanusiakan, merasa diusir dari tempat mereka mencari rezeki. Disebut Pasar Barito sebagai lokasi penataan, padahal banyak pasar lain yang lebih membutuhkan pembenahan. Karena penataan kota harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di satu kawasan. Jika tujuan Pemprov DKI ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global. Husnul Khotimah, Rio Pramasta melaporkan.